Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Tahtu dan Dumal memberitahu Kadru tentang pria yang ada di gubuk Winata. Kadru berkata siapa tamu itu. Winata bahkan tidak menyebutkan tentang dia. Dia menyembunyikan kebenaran dariku. Saat itu di surga Raja Bali berkata, mengaduk lautan, bagaimana ini mungkin Maharesi? Rahu berkata, bagaimana bisa mengaduk lautan sebesar itu, di mana kita akan mendapatkan tali sepanjang itu untuk mengikat pengaduk? Dewa Indra berkata, bahkan kami tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan ini. Prabu Sri Wisnu telah memberitahu kami bahwa kita semua bertemu di sini untuk berdiskusi tentang perjanjian. Kalian para iblis dan kami para dewa bergabung bersama. Resi Brihaspati berkata, setelah kita bergabung bersama, kita hanya perlu melakukan apa yang Prabu Sri Wisnu akan katakan kepada kita. Resi Sukracarya berkata, ketika kami tidak tahu bagaimana rencanamu akan berhasil, bagaimana kami dapat menerima hal ini terjadi? Raja Bali, jika kamu ingin menggunakan meditasiku, aku dapat mengembalikan kemuliaan surga. Tapi untuk itu, tidak perlu membuat perjanjian dengan para dewa. Raja Bali berkata, lautannya sangat dalam guru, dan dari bahasa tubuh mereka sampai sekarang menunjukkan bahwa apapun yang mereka katakan sampai sekarang memiliki banyak makna yang lebih dalam daripada lautan. Mengapa aku merasa bahwa tidak hanya berlian, harta berharga, dan Dewi Laksmi yang akan keluar dari lautan? Sesuatu yang lebih besar bersembunyi di lautan. Resi Narada berkata, kamu benar Rajaku. Karena Samudra Mantana akan muncul satu hal yang sangat sulit dimiliki dengan cara lain, dan itu adalah Amrita. Mendengar itu para iblis terkejut dan Sesanaga berkata, Prabu, sekarang Resi Narada telah mengungkapkan bahwa itu adalah Amrita. Sekarang para iblis akan dipaksa untuk melakukan perjanjian itu. Sri Wisnu berkata, semangkuk Amrita dapat mendorong iblis untuk menandatangani perjanjian. Jika iblis berjanji bahwa mereka akan berpartisipasi dalam pengadukan lautan ini, betapapun sulitnya, mereka harus menepati janji mereka sampai akhir. Jika perjanjian berhenti di tengah jalan, bisa terjadi bencana. Dewi Laksmi tidak akan pernah bisa kembali. Keseimbangan dunia ini akan berubah selamanya. Jika terjadi seperti ini, semuanya akan hancur. Garuda berkata, ibu, aku harap keraguanku tidak benar, tetapi tanpamu kepercayaan dan kegembiraan Prabu Sri Wisnu menjadi sangat rendah, sehingga melakukan hal yang besar seperti mengaduk lautan dia ragu apakah dia mampu melakukannya atau tidak. Prabu Sri Wisnu membutuhkan bantuanmu, ibu. Ibu, jika kamu tidak bisa menemaniku ke Waikunta, lakukanlah sesuatu sehingga Prabu Sri Wisnu bisa merasakan kehadiranmu bersamanya. Dewi Laksmi berkata, aku berada jauh darinya, aku memberinya dukunganku. Bagaimana aku bisa melakukan sesuatu seperti ini? Garuda berkata, ibuku menyimpan bulu-bulu yang jatuh dari sayapku, dan dalam ketidakhadiranku dia memeluknya, agar dia bisa merasakan kehadiranku. Ibu, kamu pasti memiliki sesuatu bersamamu yang menyentuh, di mana Prabu Sri Wisnu dapat merasakan kehadiranmu bersamanya. Dewi Laksmi melihat kakinya dan dia mengingat kenangan saat Sri Wisnu sedang merias kakinya. Dewi Laksmi berkata, suami, apa yang sedang kamu lakukan? Sri Wisnu berkata, jika kamu bisa memijat kakiku, tidak bisakah aku menghias kakimu? Dewi Laksmi berkata, aku adalah istrimu, tetapi kamu adalah Tuhan alam semesta ini. Sri Wisnu berkata, aku juga suamimu. Sri Wisnu kemudian terus menghias dan gelang kaki Dewi Laksmi merusak hiasannya. Sri Wisnu berkata, gelang kakimu adalah musuhku, itu merusak hiasanku. Sri Wisnu kemudian berusaha melepas gelang kaki itu dan Dewi Laksmi berkata, tidak suami, ini adalah tanda bahwa aku sudah menikah. Sri Wisnu berkata, tapi aku adalah suamimu. Dewi Laksmi berkata, aku tahu itu, tetapi itu tidak berarti bahwa aku akan mengizinkanmu untuk melepasnya. Sri Wisnu berkata, aku akan memberikanmu satu gelang kaki yang cantik dan berguna, agar tanda pernikahanmu ada di kakimu dan terlihat indah serta tidak merusak hiasanku. Dewi Laksmi berkata, suami, itu ide yang bagus. Mengapa kita tidak mencari gelang kaki bersama? Mari kita cari tahu apakah pemikiran kita sama atau tidak. Mereka menutup mata bersama dan menciptakan gelang kaki. Gelang kaki yang muncul sama persis dan mereka tertawa bersama. Melihat Dewi Laksmi yang terdiam, Garuda berkata, apa yang terjadi ibu? Dewi Laksmi berkata, tidak ada. Hal-hal yang kita bicarakan di masa lalu membuat air mata di mata terlebih dahulu, kemudian membawa senyuman di wajah. Dewi Laksmi mengambil gelang kakinya dan berkata, ambil ini Garuda.
Garuda kemudian menerima gelang kaki itu. Garuda berpikir, ketika aku bertemu Prabu Sri Wisnu, dengan ini dia akan sangat bahagia. Gelang kaki ini akan membawa harapan padanya, dan harapan di matanya serta hatinya akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia akan penuh percaya diri dan dia akan mendapatkan lebih banyak kekuatan. Prabu, tolong beri aku kekuatan untuk melayanimu. Dewi Laksmi berkata, berikan gelang kakiku ini kepada Prabu Sri Wisnu. Ini akan mengingatkannya bahwa sejauh apapun pemikiran kami, bayangan kami dan rasa sakit kami akan selalu bersama. Garuda berkata, ibu, aku tidak ingin meninggalkanmu sendirian dan pergi. Dewi Laksmi berkata, kamu tidak meninggalkanku sendiri. Kamu pergi dengan memberiku secercah harapan bahwa aku akan segera dibebaskan dari sini. Garuda berkata, beri aku izin ibu. Garuda kemudian pergi dari sana. Dewi Laksmi berkata, sebesar apapun masalahnya, tapi pemikiranmu untuk menyelesaikan masalah adalah keahlianmu Garuda. Hatiku mengatakan bahwa dalam rencana Prabu Narayan dan pengadukan samudera yang terjadi di masa depan, kamu akan memainkan peran yang penting. Kamu akan mendapatkan begitu banyak ketenaran sehingga ibumu akan bangga kepadamu. Saat itu Kadru masuk ke dalam gubuk Winata dan dia terkejut melihat seorang pria sedang tidur di sana. Kadru membawa sebuah cambuk dan berkata, berani sekali dia di sini. Kadru kemudian bersiap mencambuk pria itu, tapi cambuknya tiba-tiba tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kadru bingung dan berpikir, bagaimana cambuk ini berhenti dengan sendirinya. Cambuk itu terlepas dari tangan Kadru dan Kadru terjatuh sambil berteriak kesakitan. Winata mendengar suara itu dan berkata, suara apa itu? Winata dengan cepat kembali ke gubuk dan Kadru ketakutan melihat pria itu lalu pergi dari sana. Winata sampai di sana dan melihat orang tua itu masih tidur. Winata berdoa, terima kasih banyak Prabu, pria ini bisa beristirahat di gubuk kecilku. Sisa naga berkata, mohon maafkan aku Prabu, aku tidak dapat memahami siapa orang ini, apa yang dia mau. Ketika dia mengejek Winata begitu banyak, dia terlihat seperti iblis yang datang untuk membuat hidupnya lebih sulit. Ketika aku melihat cara dia bersikap dengan ibu Kadru, sepertinya dia tidak menunjukkan kemarahannya. Sri Wisnu berkata, ini adalah keistimewaan orang-orang seperti ini Sesa Naga. Sulit untuk mengetahui kepribadian mereka yang sebenarnya. Mereka adalah tipe orang yang menguji keberanian dan dedikasi. Sesa Naga berkata, bahkan keberanianku diuji Prabu. Aku menjadi gelisah berpikir, akankah para dewa dan iblis dapat menandatangani perjanjian itu? Saat itu di surga, setelah mendengar tentang Amrita, para iblis menjadi tertarik untuk mendapatkannya. Dewa Bayu berkata, keserakahan akan Amrita terlihat di mata para iblis ini Dewa Indra. Iblis pasti akan setuju sekarang. Resi Sukracarya berkata, kami tidak setuju. Mendengar itu para dewa terkejut dan Sesa Naga berkata, apa yang terjadi Prabu? Jika iblis tidak membantu para dewa, pengadukan lautan ini tidak akan terjadi. Jika pengadukan tidak terjadi, maka Dewi Mahalaksmi dan kamu tidak akan pernah bisa bertemu satu sama lain. Raja Bali berkata, tapi guru. Resi Sukracarya berkata, para dewa mencoba menjebak kita dengan Amrita. Raja Bali, jangan jatuh ke dalam perangkap mereka. Para dewa datang kepada kita karena mereka membutuhkan kekuatan kita. Tetapi ketika saatnya tiba, para iblis tidak akan mendapatkan setetes pun Amrita. Resi Brihaspati berkata, itu tidak akan terjadi Resi. Siapapun yang mengambil bagian dalam pengadukan lautan akan mendapat bagian dari apapun yang keluar. Resi Sukracarya berkata, tapi yang mulia, mengapa iblis membutuhkan Amrita? Para iblis telah memilikiku. Sukracarya ada di sini. Jika iblis mati, aku dapat menghidupkannya kembali. Diti berkata, dia benar Bali. Bagaimana sihir Dewa Wisnu bisa bermanfaat bagi para iblis? Itu tidak mungkin. Aku pikir kita harus membiarkan para dewa pergi sekarang. Resi Narada berkata, memang benar para dewa membutuhkan ramuan itu. Mereka telah membawa perjanjian ini kepadamu meskipun membutuhkannya. Karena itulah yang diinginkan Prabu Narayan. Jika kalian masih tidak ingin menjadi bagian dari pengadukan lautan, maka ingatlah bahwa jika spesies lain membantu para dewa mendapatkan ramuan tersebut, mereka akan menjadi abadi juga. Dan ketika mereka mati, mereka tidak membutuhkan mantra apapun untuk hidup kembali atau pengetahuan khusus apapun dalam hal ini. Para iblis akan selalu bergantung pada Sukracarya. Pikirkan tentang itu Raja Bali.